Oni yang unggul dalam pertempuran jarak jauh dan menggunakan ongekikan berbentuk senapan yang dapat diubah menjadi trompet sebagai senjatanya. Serangan terkuatnya adalah memasukkan peluru yang ditembakkan ongekikan ke dalam tubuh Makamou, kemudian meledakkannya dengan gelombang suara ongekikan yang diubah bentuknya menjadi trompet. Serangan yang dimiliki ini sangat efektif saat menghadapi Makamou yang bisa terbang, menguasai elemen angin yang kemudian dijadikannya sebagai senjata saat menghadapi musuhnya. Sebelum menyandang nama Ibuki, pemuda berumur 20 tahun ini bernama Yori Izumi. Ibuki dikenal sifat tenangnya yang terlihat tidak memiliki beban pikiran apapun. Ayahnya adalah seorang Oni yang pernah bertempur bersama Seiichiro. Karena hubungan ini, maka sejak kecil Ibuki sudah dekat dengan Kasumi. Mengikuti jejak ayahnya, Ibuki sudah boleh hidup seperti seorang Oni sejak masih SMA. Ibuki mengubah dirinya dengan menggunakan Henshin Kiteki berbentuk peluit dengan nama Onteki. Dengan menyembunyikannya, tubuhnya akan diselimuti oleh pusaran angin dan berubah menjadi wujud Oni. Todoroki diperankan oleh Shingo Kawaguchi. Oni yang baru saja menggantikan posisi Zanki dan menggunakan Ongekikan Retsuden berupa gitar. Serta Ongekishin Dengo milik Zanki untuk menghancurkan Makamou. Serangan terkuatnya dilancarkan dengan membenamkan bagian belakang Retsuden ke tubuh Makamou, lalu menyembunyikannya dengan cara seperti memainkan gitar hingga tubuh Makamou hancur. Serangan yang dimilikinya ini sangat efektif untuk menghadapi Makamou yang sulit dilukai. Sebelum menyandang nama Todoroki, pemuda berumur 25 tahun ini bernama Toshizo Kodayama. Sebenarnya Todoroki adalah mantan perwira polisi yang sangat mudah terbawa emosi. Namun kepolosannya juga menjadi ciri khas tersendiri dari sifat sepupu Hitomi Mochida ini. Mengubah diri dengan menggunakan Henshin Kigen dengan nama Onte berupa senar pada gelangnya. Dengan menyembunyikannya, maka petir akan menyambar dirinya dan merubah wujudnya menjadi Oni. Zanki diperankan oleh Kenji Matsuda. Guru Todoroki yang menggunakan tali instrumen sebagai senjatanya, yang kemudian diwariskannya kepada Todoroki, memiliki sifat yang keras dan sangat disiplin. Zanki memilih untuk berhenti sebagai Oni karena tubuhnya terluka parah sehingga beberapa ruas tulangnya tidak mampu lagi menahan hantaman keras. Nama Zanki diwariskan kepadanya oleh guru yang pernah mengajarkannya sebagai Oni. Nama aslinya Zawo Saizuhara. Danki, Oni yang menggunakan senjata yang sama dengan Hibiki, Ongekibo dan Ongekiko untuk menghadapi Makamou. Dikenal sebagai Oni yang dapat diandalkan, sayangnya sedikit ceroboh. Nama aslinya Daisuke Danta. Danki sempat kehilangan kekuatannya dan tak dapat berubah menjadi Oni karena kekuatan Arm Saber. Mamono, Doji, dan Hime diperankan oleh Mitsu Murata dan Sei Ashina ya. Doji dan Hime adalah Mamono yang muncul dalam wujud manusia. Tugas mereka mencari makanan untuk Makamou dan melindunginya hingga mampu untuk menyerang manusia. Doji adalah Mamono cowok sedangkan Hime adalah Mamono cewek. Uniknya suara mereka terbalik, sehingga Doji memiliki suara cewek sedangkan Hime memiliki suara cowok. Doji Hime dapat mengubah diri menjadi Kai Doji dan Yo Hime. Dalam bentuk ini, mereka memiliki kekuatan Makamou yang mereka jaga. Setelah diberi kekuatan khusus, Doji dan Hime dapat berubah menjadi Musa Doji dan Yoro Hime yang jauh lebih kuat dari Kai Doji dan Yo Hime. Makamou memiliki banyak jenis. Ada yang memiliki tubuh sangat besar, ada juga yang ukurannya sama dengan manusia, termasuk jenis yang manapun juga. Makamou tetap saja menganggap manusia sebagai makanannya. Makamou yang baru lahir tidak bisa langsung mencari makanannya sendiri dan membutuhkan bantuan Doji Hime untuk mendapatkan mangsanya. Biasanya Makamou berukuran manusia hanya akan muncul pada musim panas saja. Ada juga Makamou yang lahir dari gabungan dua Makamou yang menjadikannya lebih kuat.
Kugutsu. Kugutsu adalah sosok di balik kemunculan Makamau, Doji, dan Hime. Ada dua sosok Kugutsu yang muncul, Kugutsu hitam dan Kugutsu putih. Kugutsu hitam adalah sosok yang memberikan kekuatan kepada Doji dan Hime untuk menjadi Musha, Doji, dan Yoroi Hime. Selain menciptakan Makamau berukuran raksasa, Kugutsu hitam ini juga menciptakan Makamau yang terbentuk dari dua jenis Makamau. Sedangkan Kugutsu putih menciptakan Makamau sebesar manusia. Keduanya memiliki tongkat yang digunakan untuk melahirkan Makamau serta Doji dan Hime. Kugutsu memiliki kekuatan aneh yang membuat para Oni tak dapat bergerak pada saat ditatapnya. The Mysterious. Sebenarnya kayak Super Doji dan Super Hime ya. Walau keduanya terlihat seperti anak kecil yang sedang bermain-main, mereka memiliki kekuatan puluhan kali lipat dari Doji Hime. Mereka lahir dari evolusi yang berhasil diciptakan melalui berbagai penelitian. Nampaknya Super Doji Hime ini memiliki tugas untuk menghabisi semua Kugutsu. Para Oni pun mengalami kesulitan saat menghadapi dua sosok ini. Berbeda dengan Doji Hime, kini suara mereka tidak tertukar kembali. Oke, The Mysterious, tak ada seorang pun tahu keberadaan dua sosok manusia yang selalu berpakaian kuno dan berwajah sama seperti Doji Hime ini. Tak seorang pun juga yang tahu bahwa Kugutsu dan Doji Hime adalah ciptaan mereka. Dalam kesehariannya, mereka melakukan berbagai penelitian di sebuah rumah dengan tujuan memperkuat ciptaan mereka. Dengan berbagai penelitian, mereka berhasil menciptakan Super Doji Hime. Siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan merupakan misteri yang nampaknya akan mengakhiri berbagai pertanyaan dalam kisah ini. Oke, ini akhir yang Kamen Rider Hibiki ya. Kayaknya sih emang kalau ada part 2-nya bisa gue bikinin, cuman mungkin atau part 3-nya ya, atau part 4-nya mungkin ya, karena permintaan para pelanggan dan juga penonton. Soalnya ini emang gue berharap semoga tayang di Indonesia sih, karena emang majalahnya udah cukup lama. Oke, akhir kata jangan lupa klik subscribe-nya dan see you in next episode. Ciao. Ciao.